Ya, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah memasuki bulan Juni. Gak terasa, saudara. Tahu-tahu sudah bulan Juni. Ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Dia masih menjaga, memelihara kita dan memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kuasa dan kasih-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran yang terus memimpin hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Minggu yang lalu Bapak Ibu, kita mendengar firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita terus menyerahkan hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus, pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus, perbuatan kita dipimpin oleh Roh Kudus, langkah jalan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk kita mengembang lagi Bapak Ibu, hari ini temanya adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin Bapak Ibu, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan menyerahkan diri hidup kita, ya. Sudah otomatis karena pimpinan Roh Kudus nyata atas hidup kita, maka kita akan menyerahkan keluarga kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau keluarga kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, artinya kita sedang menyerahkan masa depan hidup kita, masa depan anak-anak kita itu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Sebab masa depan yang penuh pengharapan itu disiapkan oleh Tuhan untuk anak-anaknya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 50 saudara, di pertama tadi, oh ya, dia katakan, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Saudara, kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan membawa kita dalam satu panggilan yang khusus, kita ini orang-orang yang dipanggil secara khusus, saudara. Ya, seperti Daud dipanggil untuk diangkat menjadi raja, bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi sebelumnya Daud diurapi. Ada pengurapan raja yang diberikan Samuel kepada Daud dengan tujuan supaya ia memperoleh satu anugerah kepercayaan yang besar di dalam dirinya. Dan hari ini kita dipanggil Tuhan, bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi kita juga diurapi oleh Tuhan. Katakan, kita diurapi oleh Tuhan. Ya. Setelah kita dipimpin, diurapi oleh Tuhan, maka keluarga kita juga akan memperoleh satu pengurapan yang luar biasa. Dengan tujuan supaya anak cucu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nah, siapa yang sudah punya cucu ini? Angkat tangan. Di sini ada Ibu Tobing,
Ada Pak Agus, ada Bu Yulia, ada Pak Sabto. Pertanyaannya, Pak Pendeta kapan punya cucu? Tanya yang bersangkutan. Tetapi saya mengerti, saya yakin bahwa ke depan tatkala hidup kita diurapi, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka anak cucu kita akan memperoleh anugerah karya keselamatan yang dipimpin oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Untuk itu biarlah kita mempersiapkan diri untuk semuanya itu. Saudara, makanya hidup kita harus saleh. Ya boleh diklik. Jadi hidup kita harus saleh dan menjadi berkat. Kok langsung ke situ ya? Oke. Jadi bukan tanpa ya pernah berbuat dosa, artinya bukan kita bebas dari dosa, ada aja dosa dari jalan-jalan hidup ini. Namun yang pasti kita mau berupaya untuk hidup saleh. Bukan solehnya orang Bali ya. Soleh orang Bali itu aneh. Jadi nak soleh itu artinya orang aneh gitu. Orang yang neko-neko itu. Bener ya? Jadi saleh. Dan mengandalkan Tuhan. Saleh berarti taat serta sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Jadi saleh itu dia memiliki hal yang khusus di dalam hidupnya, hidup mengandalkan Tuhan dan hidup memiliki kesukaan yaitu beribadah, komunikasi dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup membangun keintiman dengan Tuhan. Dan itu nanti kita akan lihat dialami oleh seorang tokoh yang bernama Zakaria. Ya. Dan semua itu harus tampak melalui perilaku sehari-hari. Ya. Bukan waktu di gereja saja. Di gereja senangnya berdoa. Di rumah kelihatan, wah suamiku kok suka berdoa ya, oh istriku kok suka berdoa, tapi di luar berdosa. Sekali waktu, karena saya pelayanan di mana itu, di penjara juga, di LP. Ya kita didik mereka. Setelah didik mereka, dia mengalami satu perubahan dalam hidupnya, ya nggak tahu perubahan itu secara lain dari luar saja atau sampai ke dalam. Akhirnya diputuskan dia untuk keluar. Sampai di luar, mencuri lagi, saudara, masuk lagi. Loh, kok kamu ada di sini lagi? Iya Pak, saya di sini lagi. Padahal kamu suka berdoa. Kamu kalau pas ibadah di LP itu kamu datang duluan ngatur kursi, harusnya kamu berubah Pak. Saya di gereja itu berdoa Pak, saya sembahyang Pak. Itu hubungan saya dengan Tuhan. Lah kok kamu mencuri lagi? Itu pekerjaan saya Pak. Wah parah. Bukan itu. Artinya tatkala kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kasih karunia, kita hidup di dalam Tuhan, di dalam doa, kita harus mengalami perubahan. Kelihatan kita saleh, di luar salah. Bawaannya Alkitab, lepas Alkitab alkohol, mabok. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalamnya seperti ada satu perasaan dengan yang lain, berperasaan. Tapi kita nggak pernah memiliki empati kepada orang lain, tidak memiliki pengertian kepada orang lain. Jadi saudaraku, bukan juga terlalu membeda-bedakan antara kehidupan rohani dengan sekuler, sebab sesungguhnya dia dimanapun
dan apapun yang kita kerjakan dapat kita persembahkan bagi Allah. Artinya segala aktivitas hidup kita dapat persembahkan untuk Tuhan. Dan kalau kita tahu, kita mengerti bahwa hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka orang akan melihat apa yang akan kita lakukan. Ya, saya punya kakak, saudaraku. Ya, dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia keluar mau pulang pagi ya, nggak peduli gitu. Orang lingkungan kanan kiri nggak peduli gitu. Mau pulang pagi, mau pulang 3 hari nggak pulang, juga nggak ada omongan orang. Setelah dia sungguh-sungguh sama Tuhan dan kemudian dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia pulang malam sudah menjadi omongan. Orang Kristen kok pulangnya malam-malam. Gak pulang malam, pulang pagi malah diomongin. Bukannya pulang malam, malah pulang pagi. Banyak aja omongan-omongan yang seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Karena apa? Kita itu sudah menjadi suratan yang terbuka. Kalau kita sudah mengambil satu keputusan di dalam hidup ini, ya, untuk menjadi percaya kepada Kristus, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah diurapi. Setelah kita diurapi, ada satu embel-embel, ada satu stempel di dalam diri kita, orang percaya, orang Kristen. Maka kita harus dapat menyuguhkan suatu kehidupan yang baik, Bapak Ibu. Kita akan lihat contoh, Bapak Ibu. Ya. Contoh dari keluarga Zakaria. Kita akan baca, Bapak Ibu, Lukas pasal 1 ya. Ayat 5 sampai 25. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca bergantian. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minumnya keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak
orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran hanya bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Sama-sama, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang berkenan menghapuskan aibku depan orang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini. Di dalam ayat 6, kenapa Zakaria hidupnya saleh dan hidup betul-betul perlu ada peneladananan dari dia. Dikatakan ayat 6 katakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dia adalah orang benar dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah keluarga yang membiasakan hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa sangkali kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kita tidak bisa mengontrol kehidupan orang-orang sekeliling kita. Kita tidak bisa mengontrol gejolak yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Kita gak bisa mengatur, kita tidak bisa meminta semuanya baik-baik saja. Tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat memahami kasih karunia Tuhan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat mengontrol diri kita dari satu gejolak kehidupan dunia yang semakin hari semakin jahat. Saudara, kalau kita nggak waspada, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak berjaga-jaga, mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, dan kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak mengizinkan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mengontrol diri kita, menguasai diri kita, maka kita akan sangat mudah hanyut di dalam kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya saudaraku, perlu hidup kita saleh. Tokoh yang perlu kita teladani dari Imam Zakaria ini, dia hidup benar. Dia seorang imam. Masing-masing kita dipilih Tuhan. Hidup kita dipilih Tuhan. Maka kita harus hidup benar dan hidup tidak bercacat. Itulah sebabnya perlu kekuatan Roh Kudus. Perlu kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku, hidup saleh dan menjadi berkat itu sangat penting untuk keluarga. Yang kedua,
Yang kedua, bagaimana keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus? Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah keluarga yang suka melayani Tuhan. Makanya kita harus mendorong anak-anak kita terlibat di dalam pelayanan. Kita mendorong anak-anak kita untuk hidup bersama-sama, untuk dalam berkomunitas, di dalam gereja anak, di dalam anak-anak. Tujuannya apa? Mereka dididik dalam nilai-nilai kebenaran dengan tujuan supaya mereka mengalami pertumbuhan dengan nilai kebenaran Kristus. Ya. Di Lukas pasal 1 ayat 8-9, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi bagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Keluarga ini melayani. Suaminya jadi imam, ada tugas tertentu yang dipersiapkan untuk menjadi imam. Tidak harus menjadi imam di gereja, tetapi di tengah-tengah keluarga, mari bapak-bapak menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Kasih tahu bapak-bapak jadi imam. Jadi Imam Zakaria serta istrinya adalah, saudaraku, dia hidup di dalam melayani Tuhan. Dia mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Memang Elizabeth itu tidak masuk di dalam pelayanan di mana Zakaria melayani membakar ukupan itu, tidak ada di situ. Tetapi dia ada di luar bersama dengan jemaat. Saya yakin Elizabeth ini adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dia pasti persiapkan hatinya. Tatkala suaminya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dia pasti berdoa kepada Tuhan supaya terjadi sesuatu yang ada di dalam dirinya, sehingga tatkala dia melakukan pembakaran ukupan itu dan kemudian mau impartasi sesuatu kepada umat Israel pada waktu itu, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Perlu suami istri perlu untuk membangun satu hubungan di dalam. Istri menjadi pendoa bagi suami yang sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, bekerja. Nah, itu ibadah, Bapak Ibu. Suami sedang ibadah, menjalankan tugas sebagai seorang imam untuk mencari obat merah. Istrinya berdoa di rumah. Dia bersafaat untuk anak-anaknya, dia bersafaat untuk suaminya, supaya jalannya benar, supaya diberkati Tuhan, usahanya diperlancar oleh Tuhan, dan rezekinya mengalir. Itu doanya. Jangan istri suaminya lagi bekerja, istrinya ngerumpi, cari teman, partner untuk membicarakan tetangga. Enggak, kalau jemaat di sini tidak ada. Ada. Saya yakin saya sudah berdoa kok. Enggak ada di sini. Mereka setiap suaminya bekerja, dia menjadi pensafaat, berdoa untuk suaminya. Kita lihat di sini, saudaraku, Zakaria dan Elizabeth itu adalah suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani. Ketika giliran Zakaria untuk melayani di bait suci, tentu Elizabethnya mendukung. Dia berdoa bagi suami. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mendukung suami kita untuk semangat tetap ada di jalur firman Tuhan? Makanya setelah lagu-lagu rohani, tatkala ya seperti Pak Kembar lah kira-kira begitu. Nah, di mobil
Dan lagu-lagu rohani ada kata-kata motivasi biasanya. Seperti itu. Walaupun dalam kondisi lemah dan keadaan gak berdaya, tapi kalau kita bisa katakan motivasi kepada orang lain yang lemah, itu dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kita tahu kekuatan kita hanya tatkala kita di dalam doa. Kita tahu kekuatan kita tatkala kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Keluarga kita terus akan mengalami ketenangan. Keluarga kita akan mengalami kedamaian. Kalau keluarga kita izinkan untuk dipimpin oleh hari ini nanti akan ada penyerahan anak keluarga Mas Yosua, anaknya yang bernama Putu Jordan Mahatma Putra. Jadi ada penyerahan anak setelah perjamuan, tapi kita akan bahas ini. Yang ketiga, keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia memiliki habit, dia memiliki kebiasaan, dia memiliki gaya hidup, yaitu berdoa. Katakan, keluarga yang dipimpin Roh Kudus memiliki gaya hidup berdoa. Katakan kanan kirimu, ingat hari Selasa. Ada kalanya Bapak Ibu kita doa secara pribadi, pergumulan pribadi, doa-doa pribadi. Tetapi saudaraku, ada hal yang bersama, doa korporat, doa bersama-sama. Dengan tujuan kita waktu doa 6 jam itu kita satu dengan yang lain saling menopang dalam kasih, saling mendoakan. Sebab kita tidak bisa jalan sendiri dalam hidup ini. Kita butuh orang lain. Mungkin gak butuh bantuan secara dana, lahiriah, tetapi ada sesuatu yang khusus di dalam diri kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat berdoa untuk orang lain. Kita dapat berdoa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, izinkan kita ambil bagian. Lukas pasal 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Bukan berarti sebelumnya doa Elisabeth dan doa Zakaria tidak dikabulkan. Dikabulkan Bapak. Tetapi Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk keluarga yang setia ini, untuk keluarga yang taat ini, untuk keluarga yang takut akan Tuhan ini. Dipersiapkan Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan, dan kemudian anaknya dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Jadi keluarga yang diurapi Roh Kudus tentu suka berdoa, mengandalkan Tuhan, serta percaya pada rancangan dan waktunya yang terbaik. Jadi Tuhan mempersiapkan sesuatu waktu yang terbaik. Makanya arti nama Zakaria adalah Tuhan telah mengingat. Di masa tuanya dia diingat oleh Tuhan, sehingga tatkala Tuhan katakan engkau akan melahirkan, ya, istrimu akan melahirkan, Elisabeth akan melahirkan, maka di ayat terakhir tadi katakan Tuhan menghapus aib. Saudara, Tuhan akan menghapus setiap sesuatu yang membuat kita menjadi malu karena hubungan kita dengan Tuhan.
Dan tepat pada waktunya Tuhan menjawab doa Zakaria. Dan diberikan seorang anak yang akan menjadi nasir Allah, yang akan menjadi hamba Tuhan. Dan pemakaiannya itu luar biasa. Dia mempersiapkan jalan bagi. Dialah orang yang berseru-seru di padang gurun, yang sudah dinubuatkan terlebih dahulu Nabi Yesaya. Sebelum Yesus datang, ada nubuatan, ada orang yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Siapa kan? Dialah Yohanes, anak Zakaria. Walaupun mungkin jawaban doa yang kita terima itu lama, tetapi Allah tidak akan pernah lupa. Dan ia tidak lali akan janjinya. Untuk itu jangan meremehkan kuasa Tuhan, melainkan taatlah senantiasa kepadanya. Pegang janji firman-Nya, meski itu tidak mungkin bagi kita. Mungkin itu mustahil bagi kita. Tetapi kalau terus-menerus kita doakan, maka akan terjadilah jawaban doa itu. Seperti ada air di tepi air terjun yang sedikit netes. Kita nggak pernah berpikir kalau air yang selembut itu, yang cair itu bisa melubangin batu yang ada sekitar. Tapi lama-kelamaan air itu jadi lubang dan bisa menjadi pecah. Karena apa? Ada kekuatan namanya ketekunan. Makanya di dalam doamu bertekun. Sebelum doamu dijawab, tetap bertekun, tetap berdoa sampai Tuhan menyatakan kuasa. Seperti yang dialami oleh Zakaria. Keluarga yang menjadi teladan untuk hidup kita, hidup saleh, hidup menjadi berkat, hidup melayani, memiliki habit doa, tanggung jawabnya tidak ditinggalkan sebagai seorang hamba Tuhan, tanggung jawabnya tidak ditinggalkan sebagai anak Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Dan dia adalah orang yang senang berdoa, maka janjinya digenapi. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terpenting bagi kita. Setelah keluarga itu saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, dan keluarga itu suka melayani Tuhan, habitnya, gaya hidupnya doa. Yang keempat, kita harus dapat melahirkan dan membesarkan keturunan generasi ilahi. Ini penting, Bapak Ibu. Kita harus dapat menanamkan sejak dini nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak ini. Ya, saya punya anak, ngomong gak ada, kita rasani aja. Ya. Ronald itu kerja di, kalau sekarang mungkin kerjanya dunia malam lah, ya, kira-kira. Di sini ada mahasiswa, di sini ada teman. Saudara, dia kerja di dalam dunia yang seperti itu. Tetapi saya mengerti, dari sejak dini dia sudah dilatih untuk hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan. Bukan berarti dia kayak, wah, yang lain minum sampai mabuk-mabuk. Saudara, dia tetap bertahan. Dia tidak izinkan hidupnya hanyut di dalam nilai-nilai dunia. Apakah gak boleh minum bir? Boleh, sedikit. Kalau satu kan gak masalah, Pak. Iya, lihat satunya. Kalau satu gelas gak masalah, kalau satu kerat ya masalah. Bukan masalah tentang mabuknya saja, masalah di uangnya. Tapi gratis kok, Pak. Jangan bilang gratisnya. Masa depan gitu. Saya mau kok minum bir, nggak masalah. Jadi waktu ramai-ramai di sini, saudara, ya saya harus jaga image dong ya. Orang mereka beli bir banyak-banyak,
Ya saya jagain, masa pendeta ikut minum bir dengan mereka? Apa kata dunia? Ditawarin, ayo Pak, hanya satu, nggak mabuk nggak? Oh iya, jangan menggoda saya ya. Ditawarin, ayo Pak, nanti kalau saya tergoda, gantian kamu jadi pendeta ya. Saya bilang, setiap akhirnya ada orang nawarin, wah, gak usah diganggu, daripada kamu jadi pendeta nanti. Ya, saudara. Jadi saudara, kita harus mempersiapkan. Jadi Yohanes dinubuatkan terlebih dahulu, itu sudah dinubuatkan dari zaman pada masa Yesaya untuk menjadi orang yang besar. Sebagai orang tua pasti kita akan berdoa seperti doanya Pak Kembar. Amin. Dia pikir anaknya yang pertama yang sudah berpikir, Pak, anak saya ini nilainya kecil Mas, rupanya dua-duanya besar. Karena Pak, doanya bapaknya luar biasa. Siapa yang gak dijawab doanya? Dia dijawab doanya oleh Tuhan. Makanya videonya senyum saudara. Tatkala lihat saya ikut nangis. Bukan nangis terharu, bukan nangis apa ya? Enggak nangis sedih, kok nilainya kecil, enggak. Saya terharu, hati saya senang. Kok saya memiliki cucu yang luar biasa. Makanya jangan kaget nanti kalau diundang makan rebusan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mempersiapkan. Zakaria dan Elisabet terus berdoa, jadi doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi bukan kita hanya menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mahal. Tetapi kita lihat, kita harus didik mereka dalam nilai-nilai firman Tuhan. Kita didik mereka dengan datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengizinkan anak-anak kita. Makanya anak-anak yang punya remaja-remaja, punya anak-anak remaja, dorong mereka. Ada anak sekarang sudah mulai SMP sudah ambil bagian ikut di dalam ibadah pemuda remaja, namanya ibadah pemuda remaja RPPI, Remaja Pemuda Penyebaran Injil. Didorong supaya daripada mereka hidup dalam komunitas yang gak benar, hidup dalam komunitas yang sembarangan, dorong untuk mereka hidup dalam komunitas. Ya, saya lihat nanti remaja pemuda berikutnya ya, anak-anak kita akan dorong ke sana. Siapa sih yang gak senang kalau anak-anak kita dekat dengan Tuhan? Siapa sih yang gak senang kalau anak-anak kita dipakai Tuhan? Siapa sih yang gak senang kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik? Pasti semua baik. Ya. Kita akan jadi stres kalau anak kita jarang di rumah. Jarum super, pegangannya jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Ya. Siapa yang gak senang? Kita akan senang kalau mereka hidup dalam komunitas yang benar. Ingat, jadi mulai SMP, berarti anaknya Pak Jep sudah bisa ikut remaja, udah gede remaja. Sekolah minggu kebesaran, remaja kekecilan, nggak masalah. Ikutin aja. Nanti ada kakak-kakak kita yang akan membina untuk mereka hidup supaya mereka diarahkan dalam sesuatu yang benar. Ya, puji Tuhan, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya, makanya saudara bukan sekolah terbaik saja, tetapi mereka biarlah berikan, bukan hanya memberikan makanan yang lezat, MBK, Mas Balil ganteng, bukan itu. Makan gratis, bukan makan makanan yang lezat saja, tetapi biarlah kita menyiapkan bagi kita satu fasilitas untuk mereka hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan.
mendoakan mereka. Doakan setiap hari. Didoakan setiap hari anak-anak. Lalu setiap hari ditumpang tangan, Tuhan berkati cita-citanya diberkati. Diberkati Tuhan, kebutuhan sekolahnya dicukupkan. Didoakan saudara. Makanya peran Bapak Ibu penting bagi menentukan apa? Karakter moral. Karakter anak-anak kita, moral anak-anak kita. Biarlah mereka memiliki prinsip nilai-nilai kebenaran ada di dalam hidup mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan mencapai dalam kemaksimalan dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir kita baca bersama-sama. Ya, jadi di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 dikatakan, demikianlah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka ada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi kita harus mendidik anak muda kita dengan jalan Tuhan supaya masa depannya dia memperoleh anugerah yang besar. Statement terakhir kita akan bahas. Saya minta Oke. 3, 2, 1. Tuhan akan membuat perbedaan yang sungguh-sungguh nyata bagi keluarga yang takut akan Allah, hidup saleh, melayani serta mengasihi Tuhan. Silakan berdiri Bapak Ibu, kita akan baca sekali lagi. Ntar setelah perjamuan kudus kita akan masuk dalam cara penyerahan anak. Sudah siap? 3, 2, 1. Tuhan akan membuat perbedaan yang sungguh-sungguh nyata bagi keluarga yang takut akan Allah, hidup saleh, melayani serta mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita. Kita akan sembah Dia, kita akan melayani.